Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiro Husodo, SHI, SHMH, MKN. Salah satu anggota Dewan Penasehat dari GMDM, Garda Mencegah dan Mengobati Dewan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Timur, menyampaikan sedikit kajian-kajian atau pengalaman-pengalaman terkait dengan pendampingan hukum dan juga kajian terkait dengan masalah narkotika. Adik-adik sekalian, ini disampaikan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 5 Surabaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 gitu ya. Adik-adik sekalian, bahwa narkotika itu adalah suatu zat yang dilarang oleh dunia, dilarang oleh negara kita. Beberapa konvensi internasional telah melarang penggunaan narkotika di banyak negara, gitu ya, termasuk Indonesia. Maka sejak diberlakukannya Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, ya kan, narkotika sudah dilarang. Tidak hanya itu, undang-undang sebelumnya juga sudah melarang, ya kan. Karena kenapa dilarang? Karena narkotika atau yang bahasa umumnya disebut dengan narkoba itu merusak generasi bangsa. Kita lihat betapa banyak, ya kan, anak-anak muda mengkonsumsi narkotika. Jumlah pecandu kita se-Indonesia adalah kurang lebih 5 jutaan orang. Bayangkan kalau satu generasi itu ya pecandu narkotika, maka 10 tahun ke depan generasi kita, bangsa kita akan menjadi apa? Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melakukan pemusnahan, ya kan, pemberantasan narkotika supaya tidak merajalela kepada generasi muda kita. Perlu diketahui adik-adik sekalian, bahwa narkotika itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperuntukkan sebagai terapi. Contohnya misalnya apa? Opium, ganja, ya, kemudian heroin, amfetamin, MDMA, ya kan, yang umum dikenal dengan sabu-sabu, ya. Itu termasuk golongan 1, golongan yang dilarang, dibawa, disimpan, dimiliki, ya kan. Nah, itu termasuk golongan 1. Yang kedua adalah golongan 2, yaitu jenis yang mana memiliki efek terapi namun digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan dan atau digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika jenis ini juga mengakibatkan timbulnya ketergantungan sehingga tetap dilarang. Oleh karena itu dilarang disimpan, dimiliki, ya, kemudian dikonsumsi, ya. Jenis ini adalah golongan metadon, morfin, petidin dan lain-lain. Golongan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan terapi. Contoh misalnya kalau ada orang yang mengkonsumsi, anak-anak mengkonsumsi heroin, ya kan, maka salah satu terapinya itu adalah dengan menggunakan metadon. Metadon tidak diedarkan secara luas, tetapi hanya ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tentunya harus melalui asesmen kesehatan, ya. Dosis pasnya berapa itu juga diatur, gitu ya. Termasuk Subutex, Subuxone juga merupakan salah satu obat narkotika golongan 2 yang dapat disimpan, digunakan, tetapi harus dengan resep dokter, gitu ya. Kemudian narkotika golongan 3 diantaranya adalah yang memiliki efek terapi dan lazim digunakan dalam pengobatan dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika jenis ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein, ya, kemudian kodein, ya kan. Nah, ini jenis obat-obatan yang kadang-kadang ada di pasaran. Oleh karena itu tetap tidak boleh disimpan di bawah. Boleh menyimpan, membawanya asalkan mendapatkan resep dokter atau anjuran dokter dan memang betul-betul digunakan untuk kepentingan terapi, gitu ya. Nah, sekarang adalah efeknya adalah misalnya efek stimulan, ya kan. Efek stimulan ini adalah mempercepat sinyal antara otak dan badan, gitu ya. Ini ada pada amfetamin, MDMA, ya, sabu-sabu. Oleh karena itu, karena efeknya yang begitu cepat
antara otak dan badan, sehingga kadangkala tidak makan, tidak minum itu kuat ya, betah melek ya kan. Lah ini berbahaya ya kan. Kenapa? Karena memaksa badan ini beraktivitas terus menerus ya kan, sehingga efeknya adalah kelelahan, mudah marah, temperamen gitu ya, kemudian lesu ya kan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan sampai mengkonsumsi ini. Barang siapa yang mengkonsumsi narkotika jenis stimulan MDMA ini ya, atau sabu-sabu, inek, maka akan dikenakan pasal 112, yaitu yang bunyinya barang siapa atau siapa saja yang menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan ini, golongan 1 ya, yang bukan tanaman ya kan, maka diancam pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan ini ditambah lagi, dan pidana denda minimal 800 juta. Mana ada uang 800 juta ya, kasihan orang tua ya, seandainya ada pun tidak untuk membayar itu. Oleh karena itu jauhi narkotika, jangan coba mengkonsumsi narkotika ya kan. Itu adalah fata morgana, itu adalah mitos-mitos bahwa dengan menggunakan sabu-sabu badan menjadi segar dan lain sebagainya. Jangan ditiru itu artis-artis yang banyak mengkonsumsi, keluar masuk ya penjara. Ridho Roma ya, habis di penjara sekarang ketangkap lagi ya kan, padahal bapaknya sudah ngamuk-ngamuk ke negara ya kan. Kemudian sekarang ini adalah Nia Ramadhani baru kepegang. Anji juga dipegang karena mengkonsumsi ganja. Oleh karena itu jangan jadikan para artis itu sebagai role model ya kan, sesuatu yang dipuja-puja. Jadi kalau Islam jadikan Nabiullah Muhammad sebagai role model, orang yang patut kita tiru dan kita teladani gitu ya. Kemudian depresan ya kan. Depresan ini adalah jenis narkoba yang memperlambat sinyal antara otak dan tubuh yang membuat pemakainya menjadi lebih tenang dan rileks. Ini lebih ke misalnya heroin, morfin ya dan lain sebagainya. Nah, ini heroin ini banyak sekali orang yang mati karena heroin karena penggunaannya dengan cara disuntikkan gitu ya. Mereka suntikkan sehingga tertular HIV/AIDS gitu ya. Surabaya datanya ada kurang lebih 6.800 orang, yang meninggal banyak sekali, yang hidup sedikit. Ya, oleh karena itu jangan coba-coba konsumsi heroin gitu ya. Makanya ya kan ada terapinya, yaitu terapinya ada metadon pengganti. Memang tidak mudah untuk lepas dari heroin. Barang siapa yang membawa heroin maka tetap akan dipenjara sama dengan yang pertama tadi, minimal 4 tahun maksimal 12 tahun gitu ya. Dan berikutnya adalah ada efek halusinasi, yaitu mempengaruhi persepsi akan realiti yang dilihat karena berefek pada panca indera. Contoh misalnya mengkonsumsi ganja ya kan, ada euforia ya kan, ada orang ada orang jelek gitu ya, dilihat seperti bidadari yang cantik gitu ya, lagi nyetir pakai mobil ya kan, dilihatnya jauh ternyata dekat. Lah, perubahan persepsi ini itu akibat efek daripada ganja ya kan, karena ada efek halusinasi. Tetap ya, zat narkotika ini, ganja ini masuk dalam golongan 1, tidak boleh digunakan. Barang siapa yang menggunakan narkotika ini diancam pidana minimal 4 tahun maksimal 12 tahun. Nah, adik-adik ya kan, lalu bagaimana kita ya kan, adik-adik ya kan, sekarang ini anak-anak kecil-kecil mulai SD SMP sudah mulai ngelem ya. Lem itu adalah awal pintu masuk seseorang mengkonsumsi narkotika ya kan, ngelem ya, pakai lem Ibon ya dan lain sebagainya, termasuk double L yang murah meriah ya. Itu jangan, kalau ada teman yang menawari lem Ibon double L, maka double L itu tetap masuk di dalam undang-undang kesehatan dan itu tetap akan dipenjara. Oleh karena itu jauhi. Nah, hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba itu apa, Pak? Kalau beragama Islam ya kan, maka qaliluhu wa kasiru haramun, sedikit banyaknya itu adalah
haram, maka jauhi narkoba. Nah, kalau meninggal bagaimana, Pak? Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya kan, sesungguhnya kelak para peminum khamr akan dihadirkan di hari kiamat kelak dengan wajah yang menghitam. Waduh, ini kedua bola matanya pucat, lidahnya terjulur hingga ke dadanya, dari kedua betisnya mengalir sesuatu yang seumpama darah. Mereka akan dipertontonkan dan dilecehkan di hadapan manusia. Ini adalah dampaknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dilarang mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang peminum atau pengguna narkoba. Ya, dilarang menjenguk ketika ia sakit, ya kan, dilarang dia untuk disolati ketika mati, ya kan. Maka sesungguhnya mereka di sisi Allah kedudukannya sama dengan penyembah berhala. Nah, ini adik-adik sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan adik merupakan generasi yang diidam-idamkan oleh orang tua dan Rasulullah, yaitu generasi yang permata hati, samratul qalbi, generasi yang nantinya akan menjadi kupu-kupu di dalam surga, generasi yang menjadi permata hati sebagaimana doa orang tua kalian, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu kalian yang menginginkan anaknya menjadi permahati dan menjadi pemimpin masa depan yang akan datang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.